Maka kalau tersisa berarti pian mubadzir. Berarti pian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kalau mengambil banyu 1, 2, terkadang ada sisa sedikit kah atau setengah kah, maka pian bertanggung jawab harus dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan, maka harus dimanfaatkan ya. Entah misalnya pian siram ke tanaman, berarti kan masih bisa dimanfaatkan. Hingga tidak dibuang, karena kalau dibuang berarti pian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau mubadzir, atau bisa jadi yang tersisa itu adalah ternyata yang mengandung keberkahannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, rasa syukur kita selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, kebaikan yang masih Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat berupa bisa menjalankan agama dengan mudah. Seperti kita dimudahkan salat berjamaah, dimudahkan baca Quran, dimudahkan menuntut ilmu agama, dan ini adalah nikmat terbaik yang Allah berikan kepada seorang muslim. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Kita memasuki hadis yang ketujuh tentang bab adab dan akhlak dalam kitab Bulughul Maram. Afwan, hadis yang ke-6 ya. Yaitu istihbabul aqil asabi' ba'da ta'am. Anjuran untuk menjilati jari-jari setelah makan. Anjuran untuk menjilat-jilati jari jemari setelah makan. Ketika kita makan ya, entah dengan menggunakan jari atau dengan menggunakan sendok ya. Ketika makan kemudian ternyata ada sisa-sisa makanan pada jari atau sendok tersebut, maka kita disunahkan untuk menghabiskannya. Dalilnya adalah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian memakan makanan, janganlah dia mengusap tangannya sampai dia menjilati makanan tadi, atau menjilatkan tangannya tersebut kepada orang lain. Ini misal kita disuapi bini, misalnya kita garing, maka entah disuapi dengan tangannya atau dengan sendok, ketika makanan tadi ternyata ada menempel di tangan atau sendok yang kita makan, maka dianjurkan untuk dilangiskan dengan cara menjilatinya. Maka hadis ini, para ikhwah sekalian, mengajarkan kepada kita salah satu adab
makan yang penting. Yaitu kita berusaha menghabiskan makanan tersebut sampai bersih, tidak tersisa. Sebagaimana banyak adab yang menjadi rutinitas sehari-hari kita. Seperti adab masuk WC, ya, kemudian adab masuk masjid, ya, dan seterusnya. Maka di antara adab yang menjadi rutinitas adalah makan. Maka termasuk adab yang paling penting, ya, ketika kita makan, dan makan adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghabiskan makanan tersebut tidak tersisa. Dan berusaha semaksimal mungkin meminimalkan, ya, agar tidak mubadzir, agar tidak buang-buang harta. Jadi termasuk buang-buang harta adalah kalau kita kadang melangisi makanan. Sedangkan makanan tersebut adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita menghabiskan melangisi makanan tadi, maka kita dijauhkan dari sikap kufur nikmat, sikap kufur nikmat, dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, yaitu dengan melangisi benar-benar habis makanan-makanan yang diberikan kepada kita. Maka inilah salah satu adab, ya, dalam makan. Bahkan jika ada makanan itu terjatuh ke tanah, gugur ke tanah, ya, dan masih mungkin untuk bisa dibersihkan, maka janganlah dibuang. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain yang dikeluarkan, ya, oleh Imam Muslim, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adzan wal ya'kulha wala yada'ha lisyaitan wala yamsah yadahu bil mindili hatta yalqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah." Jika makanan kalian terjatuh, maka ambillah. Hendaknya dibersihkan makanan tersebut dari kotoran yang menempel padanya. Ini kalau memungkinkan. Misal gegodoh gugur, pisang goreng terjatuh. Kan misal gugur menempel tuh, ada kotoran-kotorannya, atau ada batu, atau ada kerikil. Kalau bisa itu dibersihkan dan ada bagian yang bersihnya, maka buang yang kotornya, kemudian makan bagian bersihnya. Maka seseorang itu ketika mendengar hadis ini, maka jangan sampai dia jijik terhadap makanan tersebut. Kenapa demikian? Karena itu adalah perintah dan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih bisa memungkinkan untuk dibuang kotorannya, maka dibuang, kemudian sisanya dimakan. Nah, kata Rasul, lalu makanlah setelah yang kotor-kotornya dibuang. Janganlah sekali-kali, kata Rasul, dia tinggalkan makanan tersebut untuk syaitan. Karena kalau terjatuh, kemudian kita tidak ambil, maka itu mubadzir. Maka itu adalah perbuatan dari syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka buang-buang harta, termasuk buang-buang makanan, adalah teman-teman dari syaitan. Dan janganlah dia membersihkan tangannya setelah makan dengan sapu tangan atau dengan dibasuh dengan banyu sampai dia menjilatinya ketika ada tersisa makanan pada jari jemarinya. Kenapa demikian? Ini diantara salah satu alasannya adalah karena dia tidak tahu bagian mana dari makanan tersebut yang mengandung keberkahan. Maka sebab kalau kita menjilat-jilati makanan yang ada di jari, satu, untuk menghindari sikap tabdzir, buang-buang harta. Yang kedua, agar kita tetap dicatat sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Hamba yang bersyukur, tidak kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian dari nikmat adalah makanan. Alasan yang ketiga adalah bisa jadi yang tersisa yang menempel pada jari atau yang terjatuh pada tanah kemudian ada yang bersihnya, ternyata itu adalah bagian dari keberkahannya. Bagian dari keberkahannya. Nah, maka inilah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan adab makan. Adab makan.
Ketika kita makan dengan tangankah atau dengan sendokkah, ternyata masih ada yang menempel makanan pada sendok dan jari tadi, maka jangan langsung disapu, jangan langsung dibasuh lawan banyu, tetapi kita jilati. Kenapa? Bisa jadi itu adalah terdapat keberkahannya. Maka di zaman para sahabat ya, radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhai mereka, jika ada makanan yang terjatuh, maka entah itu misalnya terjatuh di atas lantai atau tanah ya, maka mereka ya memungut makanan tadi. Kenapa demikian? Karena itu adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada kotorannya, yang rigatnya, maka bagian itu yang dibuang, sedangkan bersihnya dimakan. Maka inilah adab yang mulia ya, yang termasuk bagian dari rasa syukur seorang hamba ketika diberikan nikmat berupa makanan. Dan nikmat berupa makanan ini adalah nikmat atau anugerah yang selalu Allah berikan kepada kita. Maka subhanallah, sangat mudah di zaman sekarang bagi kita mendapatkan makanan. Bahkan tanpa modal, tanpa duit pun kita bisa makan. Tiap ahad pian ada undangan ya. Belum lagi di traktir kawan makanan ya. Jadi sangat banyak nikmat makanan ini yang Allah berikan kepada kita. Maka termasuk tanda syukurnya adalah tadi makanan tadi harus dilangisi. Termasuk bagian dari makanan adalah minuman. Maka kalau pian misalnya ambil banyu, sebotol kah atau segelas kah, maka jangan sampai tersisa. Maka kalau tersisa berarti pian mubadzir. Berarti pian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kalau mengambil banyu 1, 2, terkadang ada sisa sedikit kah atau setengah kah, maka pian bertanggung jawab harus dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan, maka harus dimanfaatkan ya. Entah misalnya pian siram ke tanaman, berarti kan masih bisa dimanfaatkan. Hingga tidak dibuang, karena kalau dibuang berarti pian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau mubadzir, atau bisa jadi yang tersisa itu adalah ternyata yang mengandung keberkahannya. Kemudian para ikhwah sekalian, maka bisa jadi ya ketika kita makan, keberkahan itu terdapat di suapan yang pertama ya, bisa jadi terdapat di suapan yang kedua atau bahkan yang menempel pada tangan, piring dan sendok-sendok kita yang kita makan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis setelah beliau menyuruh untuk menjilat-jilati jari kah, Rasul mengatakan di akhir hadis, au yul'iqaha, atau dia jilatkan kepada orang lain. Ini misalnya kita disuapi makan ya, entah kita garing kah, kemudian tangan kita tidak bisa bergerak. Maka kita disuapi oleh istri kita misalnya atau ibu kita. Ternyata ketika disuapi ada yang menempel di jari beliau, maka tetap dianjurkan untuk dijilat-jilati. Atau misalnya kita disuapi dengan sendok, kemudian menempel makanan di sendok tersebut, maka juga dianjurkan untuk dijilat-jilati. Kemudian para ikhwah sekalian, jumhur ulama ya, mereka menetapkan hukumnya adalah sunnah. Menjilat-jilati makanan pada jari atau melangisi pada piring ya, atau juga pada sendok kita. Hukumnya adalah sunnah. Jumhur ulama berpendapat demikian. Kemudian bahkan ada yang mengatakan wajib. Mengatakan wajib untuk menjilat-jilati makanan. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm al-Zahiri. Karena sesuai dengan konteks dari hadis ini secara zahir kan Nabi menyuruh, maka suruhan perintah menunjukkan wajib. Namun ketika perintah Nabi ini kalau ditinggalkan tidak ada ancaman, tidak ada ungkapan dosa atau kemaksiatan, maka perintahnya bukan wajib tetapi sunnah. Sebagaimana pendapat jumhur ulama. Kemudian hadis ini menunjukkan ya pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk tawadhu, dan juga Nabi mendidik kita agar tidak menyia-nyiakan sesuatu dari karunia Allah Subhanahu wa taala seperti makanan dan minuman. Beda halnya ketika orangnya gengsian, maka bisa jadi wadai nang gugur, wadainya berbungkus kayak itu nah. Kemudian gugur. Maka bisa jadi kalau dia gengsian, ya, ada rasa tinggi hati, maka dia tidak memungutnya. Terlebih dilihat oleh banyak orang.
apalagi menjilat-jilati ketika nempel di makanan. Maka di sini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk memiliki sikap tawadhu agar makanan-makanan tersebut tetap dimakan oleh kita. Dan juga Nabi mengajarkan kepada kita agar kita jangan sampai menyia-nyiakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalipun makanan tersebut ringan, murah, tetap kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti wadai kah, gorengan kah, maka jangan disia-siakan. Kemudian hadis ini juga menganjurkan kepada kita agar kita jangan memiliki sifat istiqdar. Apa istiqdar? Merasa jijik dengan makanan yang terjatuh atau menempel pada jari atau sendok dan seterusnya. Maka hadis ini membantah ya orang yang tidak suka menjilat-jilati makanan atau melangisi pada piring ya tempat makan karena merasa jijik. Kenapa? Jangan sampai kita merasa jijik karena itu adalah perintah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kita melawan nafsu kita, diri kita ketika berkaitan dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama ketika Rasul mengatakan fala yamsah yadah, maka janganlah dia menyapu tangannya setelah makan tetapi dijilat-jilati. Mereka berdalil bahwasanya boleh makan dengan seluruh jari jemari tangan. Misal pian makan roti dengan 2 jari kah, dengan 3 atau langsung beraup ke itu nah. Itu menunjukkan bolehnya seseorang makan dengan seluruh jari jemari tangan. Tetapi makan dengan 3 jari, jari pertengahan, jari telunjuk, dan ibu jari itulah sunnah. Itulah sunnahnya. Ini kalau makanannya kada berkuah. Tapi kalau berkuah kada kawa kan 3 jari kayak itu nah. Jadi kayak roti kah, wadai kah disunahkan dengan 3 jari. Jari apa namanya nih? Ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Ini sebagaimana hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ya raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi fa idza faragha la'iqaha. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata sahabat Ka'ab bin Malik, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari. Jari ibu jari, telunjuk dan tengah. Maka apabila beliau selesai makan la'iqaha, nah maka Rasul menjilat-jilati jari jemari beliau. Maka di sini hadis ini tentang menjilat-jilati jari, selain itu adalah perintah Nabi, Nabi juga mempraktekkan. Maka istilahnya adalah hadis qauliyah dengan hadis fi'liyah. Hadis berupa perkataan Nabi, kemudian Nabi juga mempraktekkan demikian. Ketika itu berkaitan dengan makanan yang tersisa pada jari, maka beliau tidak jijik, tidak gengsian untuk menjilat-jilati makanan pada jari jemari beliau. Kemudian dalam hadis terakhir atau perkataan Nabi terakhir, Nabi mengatakan au yul'iqaha, atau dia jilatkan kepada orang lain. Maka ini menunjukkan disunahkan juga tadi ketika kita misalnya disuapi oleh bini kita, ya maka ketika ada yang menempel pada jari, maka kita tetap disunahkan untuk menjilat-jilati jari jemari dari tangan istri kita. Maka ini juga disebutkan faqad yakunu bainar rajul wa zaujatihi minal mahabbah. Nah, ma yashulu ala kulli wahidin minhum an yal'aqa asabial akhar. Maka bisa jadi ya antara suami dengan istrinya terdapat tumbuh rasa cinta ketika ada sesuatu yang mudah yang mereka kerjakan. Seperti misalnya salah satu dari keduanya ternyata menjilat-jilati jari jemari dari pasangannya. Ini juga bisa menumbuhkan rasa tumbuh kasih sayang antara suami istri. Ya. Bahkan prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika beliau makan, misal bersama makan dengan istri-istri beliau. Contoh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika misalnya makan daging, kemudian ada tulang, ya.
Maka tulangnya ini setelah dimakan Aisyah, dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih bersisa dagingnya. Contoh yang lain juga Nabi mempraktekkan ketika minum satu sama-sama gelas, ya, satu gelas yang sama. Ketika Aisyah minum, misalnya menempel di bagian depannya di sini beliau, Aisyah misalnya minum di sini. Jadi kan ini bekas bibir Aisyah. Maka Nabi meminum dari bekas bibirnya Aisyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa jijian ya ketika itu berkaitan dengan istri beliau. Entah itu bekas tulang dari Aisyah beliau makan ya, atau misalnya tadi bagian yang menempel di bibir, di mulutnya gelas, maka beliau minum di situ. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan agar kita menumbuhkan rasa kasih sayang kepada pasangan kita, entah tadi dengan berkaitan masalah menjilat-jilati jari tadi ya, atau misalnya kita lihatkan bahwa kita minum di bekas bibirnya dia dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa suami ini tidak jijian kepada istrinya. Kemudian hadis yang ketujuh, langsung kita baca, yaitu tentang adab-adab memberi salam. Nah, setelah kita sedikit menjelas tentang adab makan ya, kemudian berkaitan dengan adab memberi salam. Mengucapkan salam sunnah. Namun ternyata ada hal-hal yang berkaitan dengan mengucapkan salam yang ternyata disunahkan kembali. Maka perhatikan dalam sebuah hadis ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyusallimis saghiru 'alal kabiri wal marru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri wa fi riwayatin li Muslim warrakibu 'alal mashi. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Nah, hendaklah yang muda mengucapkan salam duluan kepada yang lebih tua. Mengucapkan salam adalah sunnah. Kemudian kita yang muda ketika berpapasan dengan yang lebih tua, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam duluan kepada yang tua. Kenapa demikian? Karena di antara hak orang tua yang kita tunaikan adalah mengucapkan salam duluan kepada mereka. Maka kita jangan gengsi, kita yang nunggu, misalnya nunggu Tidin yang mengucapkan salam duluan, jangan ya. Maka kita yang muda, bagaimanapun kita ilmunya, maka hendaklah kita yang duluan mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Kemudian, dan yang berjalan hendaklah mengucapkan salam kepada yang duduk. Nah, ada dudukan orang. Kemudian pian yang berjalan. Maka yang berjalan ini yang duluan mengucapkan salam kepada yang duduk. Dan yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Nah, misal ulun berdua berjalan. Lalu ulun berpapasan dengan sekelompok pemuda, tapi banyak orangnya. Nah, maka yang sedikit ini yang lebih duluan mengucapkan salam kepada yang jumlahnya lebih banyak. Maka hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang adab-adab yang harus kita perhatikan ketika kita bertemu, ketika kita berpapasan dengan muslim yang lainnya. Atau sekelompok muslim ketika berpapasan dengan sekelompok muslim yang lainnya. Tadi ulun sebutkan, mengucapkan sunnah adalah ibadah. Maka kita menjaga adab-adabnya juga ibadah. Maka menebarkan salam ya, atau mengucapkan salam adalah adab yang sudah umum, yang banyak diketahui oleh kaum muslimin. Yang ternyata di dalam mengucapkan salam ini mengandung banyak manfaat dan pahala yang besar. Namun ternyata sebagian kita ini lalai dari mengucapkan salam. Jadi secara umum kita sudah banyak tahu, kita dianjurkan untuk banyak-banyak mengucapkan salam. Namun terkadang kita belum tahu adab-adab berkaitan dengan mengucapkan salam. Maka dalam hadis ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita beberapa adab terkait mengucapkan salam. Yang pertama adalah liyusallimis saghiru 'alal kabir. Yang lebih muda itu mengucapkan salam duluan
kepada yang lebih tua. Kenapa demikian? Wa dzalika li ajli haqqil kabir wa li anna as-saghira ma'murun bi tawqiril kabir wa tawadu'i lahu. Nah, alasannya adalah kenapa yang lebih muda ini harus mengucapkan salam duluan kepada yang lebih tua? Untuk menghormati hak yang lebih tua. Jadi dalam Islam, orang yang sudah tua itu memiliki hak yang harus kita tunaikan. Di antaranya adalah kita yang muda mengucapkan salam duluan. Di antara hak yang lebih tua, ya, yang lebih sepuh, yang lebih berumur dari kita yang muda ini menunaikan haknya adalah menghormatinya. Ya. Maka segala bentuk menghormati, entah berupa perkataan dan perbuatan, maka itu adalah menjalankan hak dari yang lebih tua. Ya. Kemudian di antara hak orang yang lebih tua dari kita adalah kita menjaga kesehatannya. Kita menjaga kesehatan orang yang lebih tua dari kita. Jadi misalnya kita menanyakan kabar, siapa kabar pian, kemudian kalau kita bisa bantu maka kita bantu. Maka ini termasuk hak yang lebih tua yang harus kita tunaikan dari yang lebih muda. Dan juga kita diperintahkan untuk sering-sering mendoakan mereka, mendoakan kebaikan kepada mereka. Misal kita tahu sidin misalnya garing, ya, maka kita doakan syafaqallah dan seterusnya. Ya. Maka ini termasuk menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kemudian adab yang kedua, wal maru 'alal qa'id. Nah, orang yang berjalan, ya, kemudian dia lewat dengan orang yang duduk, maka yang berjalan inilah yang memberikan salam duluan kepada yang duduk. Maka ini juga sebagai bentuk sopan santun orang yang lewat. Nah, mungkin kita kan kadang ketika lewat kita kada tahu menahu kayak itu. Nah, padahal di antara adabnya yang lewat ini, yang berjalan ini, dialah yang mengucapkan salam kepada yang duduk. Maka ini termasuk sifat sopan santun seseorang kepada yang duduk. Ya. Maka orang yang lewat, ya hendaklah dia duluan mengucapkan salam kepada mereka. Karena salam itu adalah doa. Salam itu adalah bentuk penghormatan kepada orang yang duduk. Ya. Kemudian para ikhwah sekalian, adab yang ketiga adalah wal qalilu 'alal katsir. Hendaknya kelompok yang berjumlah sedikit lebih duluan mengucapkan salam kepada kelompok yang jumlahnya lebih banyak. Kemudian yang keempat, warraqibu 'alal masyi, yang naik kendaraan hendaklah mengucapkan salam kepada yang berjalan. Maka para ulama menyebutkan, ya, di antara hikmah dari adab ini adalah agar seseorang itu merendahkan hatinya tatkala berkendaraan. Maka bisa jadi orang yang duduk ini entah dia tidak memiliki kendaraan atau misalnya dia memiliki kendaraan namun pian lebih bagus dan lebih mahal. Maka dalam rangka kita merendahkan diri atau tawaduk kepada mereka, maka kita yang berkendaraan lah yang mengucapkan salam duluan kepada yang duduk atau yang sedang berjalan. Kemudian para ikhwah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk memiliki adab-adab ketika dalam mengucapkan salam. Bahkan Imam Nawawi menukil kesepakatan para ulama untuk disunnahkannya mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Misal anak-anaknya duduk, pian berjalan, pian lewat atau berkendaraan, maka disunnahkan kita mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Ini juga sebagai bentuk tawaduknya kita. Ternyata kita lebih duluan yang mengucapkan salam. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau melewati sekelompok anak kecil, sibyan, anak kecil. Lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka dan beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan yang demikian. Maka ini menunjukkan seseorang itu jangan gengsi. Ketika kita duluan ternyata yang mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Di antara hikmahnya adalah, ini disebutkan Imam Ibnu Battal,
Bisalami ala sibyan tadribun lahum ala ta'limis sunan wa riyadatun lahum ala adabis syariah liyablughu haddat taklif wa hum muta'addibuna bi adabil Islam. Kata Ibnu Battal dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, pada mengucapkan salam kepada anak-anak kecil itu sebagai latihan untuk mereka agar terbiasa untuk mengamalkan sunnah, agar mereka diajarkan tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang lebih tua, maka orang tuanya yalah yang duluan untuk mengucapkan salam kepada mereka, sehingga mereka terbiasa untuk mengucapkan salam kepada teman-temannya. Maka ini penting para ikhwas sekalian, para kepala keluarga, agar anak kita ini tumbuh dengan sunnah-sunnah Nabi, maka kitalah yang mempraktekkan duluan ya kepada anak kita. Jadi kalau kita misalnya tulak, maka ucapkan salam kepada anak-anak kita agar dia terbiasa dengan mengucapkan salam. Dan sebagai latihan kepada mereka terhadap adab-adab syariat ya, agar mereka ketika mereka sampai kepada batasan taklif, usia baligh ya, sedangkan mereka sudah terbiasa dengan adab-adab Islam. Maka ini yang harus kita kerjakan. Karena anak-anak kecil itu umur tamyiz ya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, itu yang mereka lakukan adalah meniru kebiasaan orang-orang yang di sekitarnya. Kalau diperintahkan, kalau diajarkan dengan lisan kadang masuk. Tetapi kalau kita ajarkan dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita, mereka cepat meniru dan menangkap. Maka inilah termasuk kewajiban atau tanggung jawab dari orang tua kepada anak-anaknya adalah agar mereka membiasakan tentang adab-adab seperti ini, lalu orang tuanya duluan yang mengamalkan demikian, yang senantiasa mengucapkan salam duluan kepada anak-anaknya agar mereka tumbuh terbiasa dengan sunnah-sunnah seperti hal tersebut. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang lewat ya diperintahkan mengucapkan salam duluan kepada yang duduk. Ini sama seperti orang yang masuk ke dalam rumah, ya, orang yang ingin masuk ke dalam rumah mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Jadi kan kalau kita bertamu, yang mengucapkan salam siapa? Ahli bait kah atau kita yang hendak masuk kah? Kita hendak masuk. Maka itu sama seperti orang yang berjalan mengucapkan salam duluan kepada orang yang duduk. Nah, sama halnya seperti kalau kita hendak beelang, maka kadang mungkin pun ahli baitnya mengucapkan salam duluan kada, tetapi kita yang hendak masuk, kemudian kita yang mengucapkan salam. Maka seperti itulah orang yang berjalan mengucapkan salam duluan kepada orang yang duduk ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ya, bilangan yang sedikit, orang yang sedikit, dia duluan yang mengucapkan salam kepada jumlah yang lebih banyak. Kenapa demikian? Karena termasuk sebuah keistimewaan adalah tatkala dia berjumlah banyak. Tatkala dia berjumlah banyak. Maka yang lewat ini berjumlah sedikit, maka dia duluan yang mengucapkan salam kepada jumlahnya lebih banyak. Misal ulun berdua berpapasan dengan orang yang bertiga. Maka yang berdua ini mengucapkan salam duluan kepada orang yang jumlahnya bertiga. Karena dalam Islam jumlah yang banyak itu adalah sebuah keistimewaan, adalah sebuah keutamaan. Karena mereka memiliki keutamaan, maka kita yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada mereka. Dan juga hak mereka jumlahnya banyak, itu harus ditunaikan oleh orang yang jumlahnya sedikit. Kemudian hadis ini juga menunjukkan anna ar-raqiba ma'murun bibtida'is salam 'alal mashi li'anna ar-raqiba yakunu muta'alliyan 'alal mashi wa li'alla yatakabbara birukubihi fa umira bidzalika liyarji'a ila tawadu'. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang berkendaraan dialah yang disuruh untuk mengucapkan salam duluan kepada orang yang berjalan. Kenapa? Alasannya adalah karena orang yang berkendaraan maka bisa jadi dia merasa tinggi kepada orang yang berjalan karena dia memiliki kendaraan. Nah, kemudian dan agar jangan sampai dia takabur atau sombong dengan kendaraan yang dia miliki, maka dia mengucapkan salam duluan.
Sedangkan pian tahu bahwa salam itu adalah doa. Semoga keselamatan untukmu. Maka di antara bentuk keselamatannya adalah terbebaskan dari sifat sombong. Maka kita yang berkendaraan, mau kita bersepeda kah, atau pakai beca kah, atau pakai ojek kah, maka kita duluan ketika kita berpapasan dengan orang yang berjalan kaki. Karena terkadang orang yang memiliki kendaraan itu bisa memiliki tinggi hati, maka agar jangan sampai kita sombong, lalu kita mengucapkan salam duluan. Kemudian para ikhwas sekalian, maka keempat adab ini ya, yang kita duluan, kita yang muda kita duluan. Kemudian orang yang lewat, yang berjalan mengucapkan salam duluan kepada orang yang duduk. Kemudian kita jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Maka 4 adab ini hukumnya sunnah, tidaklah wajib. Nah, maka artinya ya, tidak mengapa jika orang yang lebih tua dialah duluan mengucapkan salam, tidak mengapa ya. Kemudian tidak mengapa juga orang yang duduk dialah mengucapkan salam duluan kepada orang yang lewat. Dan juga tidak mengapa orang yang berjalan dialah yang lebih duluan mengucapkan salam kepada orang yang berkendaraan. Maka inilah di antara adab-adab yang harus kita perhatikan terkait masalah mengucapkan salam. Kemudian ketika misalnya orang yang lebih tua ini ya memberikan salam duluan kepada yang lebih muda atau kepada anak kecil, maka hal tersebut ya bisa menumbuhkan dalam hati orang yang lebih tua ini sifat tawadhu dan merendahkan dirinya kepada si anak kecil tadi. Nah, maka di antara hal yang bisa kita lakukan agar kita tidak tinggi hati ya, atau misalnya memupuk sifat tawadhu, maka kita yang lebih tua tidak mengapa kita mengucapkan salam duluan kepada yang lebih muda atau kepada anak-anak kecil. Biasanya kita kan gengsi ya. Kadang kita yang lebih tua ini kadang gengsi untuk menegur duluan yang lebih muda ya. Terkadang mereka nunggu kita. Tetapi ini para ikhwas sekalian, di antara hal yang bisa menumbuhkan sifat tawadhu adalah walaupun kita lebih tua ya, maka tidak mengapa kita menegur duluan, kita yang menyapa duluan, kita yang lebih duluan mengucapkan salam kepada mereka, dan juga bisa menumbuhkan rasa kasih sayang di hati anak-anak yang lebih kecil dan lebih muda tadi. Dia lebih diperhatikan. Ternyata dia lebih diucapkan duluan salam oleh yang lebih tua. Maka ini bisa menumbuhkan sifat kasih sayang di antara mereka. Dan juga bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda, anak-anak kecil. Ternyata si Din ini lebih duluan mengucapkan salam kepada mereka. Dan ini juga tadi lo sebutkan ternyata dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marru ala gilman fasallama alaihim. Kata Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sekelompok anak kecil dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengucapkan salam kepada mereka. Maka yang bayangkan ya, anak-anak kecil, anak-anak muda yang ternyata nabinya lewat, yang mereka kagumi, yang mereka hormati, ternyata si Din duluan yang mengucapkan salam. Subhanallah. Maka inilah diantara hal agar kita bisa mendidik anak-anak kita tumbuh dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang lebih tua, kita yang lebih berumur atau yang lebih banyak ilmunya, tidak mengapa kita mengucapkan salam duluan kepada mereka. Kemudian ada permasalahan. Jika ada dua orang yang setara berpapasan, misal yang berjalan dengan yang berjalan, itu kan setara ya, bukan yang berkendaraan kepada yang berjalan. Atau satu orang dengan satu orang, berarti jumlahnya sama-sama satu. Atau yang berkendaraan kepada yang berkendaraan, ini kan setara ya, tidak tinggi dengan yang rendah. Maka yang terbaik di antara yang setara tadi adalah yang duluan mengucapkan salam. Yang duluan mengucapkan salam. Ini berdasarkan keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang duluan mengucapkan salam. Ini menunjukkan bahwa yang lebih banyak pahalanya, yang lebih afdal adalah tatkala dia duluan mengucapkan salam.
Kemudian permasalahan yang berikutnya, jika sekelompok orang banyak melewati sekelompok orang yang jumlahnya sedikit sedangkan mereka duduk. Ya, misal ada sekelompok orang yang banyak 5 orang misalnya. Ternyata 5 orang ini melewati orang yang jumlahnya sedikit tetapi mereka duduk. Duduk. Nah, manakah yang lebih duluan untuk mengucapkan salam? Kan tadi ulun ulang, hendaklah orang yang berjalan mengucapkan salam duluan kepada yang duduk. Adab yang lain, yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada jumlahnya banyak. Namun bagaimana jika sekelompok orang banyak ini mereka berjalan melewati jumlah yang sedikit ini duduk? Manakah yang duluan untuk mengucapkan salam? Padahal kan tadi kalau orangnya banyak, yang sedikit mengucapkan salam. Kemudian ketika mereka berjalan, maka yang berjalan adalah mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Lalu bagaimana orang banyak ini mereka berjalan, kemudian melewati orang yang jumlahnya sedikit namun mereka duduk. Nah, maka manakah yang lebih duluan untuk mengucapkan salam? Apakah yang lebih banyak inikah karena mereka yang lewat? Ataukah sekelompok orang yang sedikit inikah duluan? Sekalipun mereka dalam keadaan duduk. Nah, maka Al-Imam An-Nawawi berpendapat bahwa yang memulai untuk mengucapkan salam adalah yang lewat. Sekalipun jumlah mereka lebih banyak daripada sedikit. Nah, pendapat ini juga disepakati oleh Al-Imam Al-Muhallab, ya, yang mana beliau adalah seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki. Maka menurut beliau, orang yang lewat hukumnya, alasannya adalah orang yang lewat hukumnya seperti orang yang masuk ke dalam rumah. Maka pian yang berombongan hendak beelang kepada satu orang. Yang mengucapkan salam siapa? Ya hendak beelang kan, ya hendak masuk. Maka begitu pula jumlah orang yang jumlahnya banyak. Sekalipun jumlahnya banyak, namun ketika mereka berjalan, ketika mereka melewati jumlah sedikit tetapi mereka duduk, maka yang mengucapkan duluan adalah orang yang lewat sekalipun jumlah mereka banyak. Ini sama seperti orang yang hendak mengunjungi seseorang, ya. Maka sekalipun jumlah mereka 10, yang dielangi satu orang, namun yang mengucapkan salam ketika mengetok pintu adalah orang yang hendak beelang tadi. Maka hadis ini kita simpulkan ulang, ya. Maka dalam hadis ini ada beberapa adab. Yang pertama adalah orang yang naik kendaraan, maka dialah yang mengucapkan salam duluan kepada orang yang berjalan. Hukumnya adalah sunnah. Dan tidak mengapa orang yang berjalan mengucapkan salam duluan kepada orang yang berkendaraan. Tetapi yang paling afdol adalah yang lebih duluan mengucapkan salam. Dan adabnya tentu orang yang berkendaraan. Di antara hikmahnya adalah terkadang orang yang berkendaraan ini melewati orang yang berjalan, terkadang ada perasaan tinggi dengan kendaraannya. Maka agar jangan sampai tumbuh sifat sombong, merasa tinggi, merasa lebih hebat dari yang berjalan, maka yang berkendaraan ini mengucapkan salam duluan kepada orang yang berjalan. Karena makna salam itu umum, mendoakan keselamatan. Di antaranya adalah semoga terhindar dari sifat sombong. Kemudian adab yang kedua adalah yang sedikit, hendaknya mengucapkan salam kepada yang banyak. Misal sama-sama berpapasan, 2 orang berpapasan dengan 3 orang. Maka 2 orang inilah yang mengucapkan salam duluan. Lalu bagaimana? Orang yang jumlahnya banyak ini mereka berjalan melewati orang yang jumlahnya sedikit. Maka yang mana duluan? Yang duluan adalah orang yang berjalan. Sekalipun jumlah mereka banyak. Kenapa? Karena posisi mereka itu sama dengan orang yang bertamu kepada rumah seseorang. Yang dielangi cuma 1 orang, kemudian yang beelang banyak. Yang mengucapkan salam siapa? Ketika mengetok rumah yang beelang, sekalipun jumlah mereka banyak. Kemudian adab yang ketiga adalah orang yang berjalan, orang yang lewat, dialah yang mengucapkan salam duluan kepada orang yang duduk. Namun tidak mengapa orang yang duduk mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Kemudian orang yang lebih muda, ya, dia dianjurkan untuk mengucapkan salam duluan kepada orang yang lebih tua. Namun tidak mengapa orang yang lebih tua itu mengucapkan salam duluan kepada anak kecil, kepada yang masih muda. Terlebih ketika kita membiasakan ternyata yang lebih tua ini mengucapkan salam duluan kepada yang lebih muda, juga
agar menghindarkan sifat perasaan tinggi ya, sikap sudah berumur dan macam-macam, maka dia harus mengucapkan salam duluan. Dan agar mendidik yang lebih muda, anak-anak kecil ini terbiasa dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini berkaitan dengan penghormatan. Ya. Jadi ulun ulang ya, ketika seseorang itu yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan, ini sebagai bentuk kesopanan. Kemudian yang jumlahnya sedikit kepada yang jumlahnya banyak, ini sebagai penghormatan. Kemudian orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk itu sebagai kesopanan. Kemudian yang muda, yang kecil mengucapkan salam duluan kepada yang lebih tua, maka ini sebagai bentuk penghormatan. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-8, kita cukupkan sampai di sini ya. Sudah sampai sudah belum Abakila? Terbitnya 6.21 di jadwal, tambah 15 berapa? Berapa menit lagi? 9 tambah 12 menit, ini sudah 12 menit lewat lah. Yalah 12 menit kelewat sudah. Kita sudah akan Mbak. Tunggui 2 atau 3 menit lagi Pak. Jadi pas 15 menit setelah yang terjadwal. Ya 35 lah. Masih ada berapa menit lagi? 2 menit lah. 2 menit. Tunggu 2 menit Pak biar lebih aman biar. Karena dikhawatirkan kalau seandainya kita sholat tapi belum masuk waktu isyraq, itu sama dengan orang yang menyembah matahari. Yang mana mereka menyembah matahari itu di waktu hendak terbitnya matahari. Itu di antara alasan Nabi melarang kita untuk sholat sunnah ya, yang tidak ada sebabnya setelah subuh sebelum waktu isyraq muncul ya. Di antaranya adalah agar jangan sampai tasyabbuh dengan orang-orang yang menyembah matahari. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.